Sebagai informasi, Bapak Ibu kami sampaikan saat ini memang ada eh, perubahan, ya, perubahan terkait perizinan ini yang sebelumnya berada di Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia. Saat ini per 1 Juli ya, per 1 Juli 2025 sudah eh, dikelola oleh Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan, namun tetap di Direktorat Jenderal yang sama, yaitu Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Jadi Bapak Ibu nanti hal-hal terkait perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, apabila ingin menyampaikan surat ataupun konsultasi, nanti disampaikan ke Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini untuk surat izin praktik ya sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan maupun aturan pelaksanaannya di Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, surat izin praktik itu terdiri dari SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan SIP yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan dalam kondisi tertentu. Ya. Bapak Ibu, baik SIP yang diterbitkan oleh Pemda ataupun yang diterbitkan oleh Menteri itu harus memenuhi ketentuan persyaratan yang ada. Baik itu STR, tempat praktik, ya bahkan untuk yang diajukan oleh Pemda, ya, yang diproses oleh Pemda, untuk namet nakes yang tidak praktik lebih dari 5 tahun itu harus ada bukti pemenuhan kompetensi, dan untuk perpanjangan SIP harus ada pemenuhan kecukupan SKP-nya. Sedangkan untuk pengajuan SIP kedua maupun SIP ketiga harus melampirkan SIP ke-1 ataupun SIP kedua. Dan proses pengajuannya Bapak Ibu diajukan ya melalui DPMPTSP, ya. Ini sebagian besar pemerintah daerah diproses perizinan melalui DPMPTSP, ya. Atau untuk Perinteri Kesehatan, CQ, Dirjen SDM Kesehatan, ya. Dan nanti akan diproses sesuai ketentuan yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk proses pengajuan SIP ini tentunya akan memperhatikan ya ketersediaan tempat praktek ya sesuai kebutuhan dari masing-masing kabupaten kota. Nantinya akan ada perencanaan kebutuhan ya dari masing-masing kabupaten kota yang akan ditetapkan di tingkat nasional ya. Ini kuota sudah ada di Undang-Undang 17 tahun 2023. Nantinya ke depannya Bapak Ibu, pengajuan SIP ini tentu akan diintegrasikan ya berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kabupaten kota. Selain itu, Bapak Ibu, perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini juga mempertimbangkan adanya catatan sanksi yang diterima oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berdampak terhadap SIP-nya. Ya, jadi sanksinya misalnya ada penonaktifan STR ya ataupun pencabutan STR ya. Tentu karena STR ini sebagai syarat terbitnya SIP, ya maka nanti teman-teman Namet Nakes yang terkena sanksi penonaktifan ataupun pencabutan STR tidak dapat memproses SIP-nya ya, atau bahkan SIP yang sudah terbit pun nanti akan terdampak ya, akan dinonaktifkan atau dicabut berdasarkan kondisi STR yang tadi. Bapak Ibu, hal-hal tersebut tentu nanti akan diverifikasi saat pengajuan SIP ya, dan nanti akan dilakukan validasi. Bagi yang telah memenuhi persyaratan akan diproses ya penerbitan SIP-nya. Ya, baik. Bapak Ibu, persyaratan-persyaratan yang tadi sampaikan untuk SIP yang diterbitkan oleh Pemda
kita membaginya dalam kondisi seperti ini ya. Ada SIP pertama kali, ini syaratnya adalah STR dan tempat praktek. Sedangkan pengajuan SIP pertama kali dengan kondisi sudah tidak praktek lebih dari 5 tahun, ya, tidak praktek lebih dari 5 tahun, maka akan dikenakan syarat berupa bukti pemenuhan kompetensi. Ya, itu berupa sertifikat kompetensi yang didapatkan dari hasil uji kompetensi kembali yang diselenggarakan oleh kolegium. Ya, jadi ini yang bersangkutan ikut UKOM yang diselenggarakan oleh kolegium. Jika lulus akan mendapatkan serkon terkini. Nanti berdasarkan itu dapat mengajukan SIP. Ya, kemudian untuk SIP perpanjangan selain STR dan tempat praktek ada syarat bukti kecukupan SKP-nya. Nah, untuk SKP ini Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu khususnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ya dapat dengan bijaksana ya memenuhi kecukupan SKP-nya ya. Jadi dipenuhi setiap tahun. Ya. Jadi tidak pada tahun-tahun tertentu saja apa dikejar gitu ya, tetapi setiap tahun itu diupayakan pemenuhannya ya supaya nanti pada tahun perpanjangan SIP SKP-nya sudah cukup ya, bahkan lebih awal sudah terpenuhi ya. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam pengajuan SIP misalnya ya 6 bulan ke depan ya atau nanti 9 bulan ke depan status SKP-nya sudah tercukupi ya. Saat ini masih terdapat ya namanya nakes yang sudah dekat periode SIP perpanjangannya, sudah dekat masa berlaku SIP-nya akan expired misalnya ya, tetapi SKP-nya belum tercukupi. Ya. Akhirnya tentu akan mengalami kendala ya dalam perpanjangan SIP-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kami menyampaikan kepada teman-teman perlu dengan bijaksana ya melakukan upaya pemenuhan SKP-nya ini. Selanjutnya bagi yang pengajuan SIP kedua ataupun SIP ketiga, yang bersangkutan tentu perlu melampirkan SIP ke-1 atau SIP kedua. Masa berlaku SIP kedua atau SIP ketiga ini Bapak Ibu mengacu kepada masa berlaku SIP ke-1. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami coba simulasikan ya. Ini simulasi bagi Namit Nakes yang diterbitkan oleh Pemda ya. Ini ada salah seorang spesialis bedah torak kardiovaskuler ya yang berpraktik di salah satu kabupaten di Indonesia, katakanlah Kabupaten Bekasi ya. Ini kita coba simulasikan yang bersangkutan punya SIP pertama di Rumah Sakit ENC Sibitu. Ya, itu terbitnya pada tahun 2020 bulan November tanggal 25. Tentu nanti masa berlakunya adalah 5 tahun ya sejak tanggal diterbitkan. Itu berlaku sampai dengan 25 November 2025. Itu dinyatakan sebagai SIP pertama kali. Kemudian SIP keduanya diterbitkan di Rumah Sakit EK Bekasi pada tahun 2021 bulan Maret tanggal 20. Nanti untuk masa berlakunya juga sama ya, berakhirnya sama seperti SIP pertama, yaitu 25 November 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengajuan SIP yang ketiga, ini misalnya yang bersangkutan diterima sebagai CPNS ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, diterimanya tahun 2022 bulan Agustus tanggal 1. Yang bersangkutan juga mengajukan SIP ketiga berarti di sana. Ya, ini berlaku sampai dengan 25 November 2025. Nah, Bapak Ibu, ya, misalnya pada bulan Mei yang lalu, ya 28 Mei 2025 yang lalu, yang bersangkutan memperpanjang salah satu SIP-nya. Ya, kenapa? Karena SIP ini dapat diperpanjang, Bapak Ibu, eh, ya 6 bulan sebelumnya dapat diperpanjang. Ya, jadi misalnya tanggal 28 Mei 2025 sebelum SIP yang bersangkutan berakhir ya, beliau mengajukan perpanjangan SIP. Ya, ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, di simulasi ini SIP yang diperpanjang pertama kali itu adalah SIP yang berada di Rumah Sakit EK Bekasi.
bukan SIP di Rumah Sakit EMC Cibitung, ya, Cibitung. Ya, jadi ketika yang pertama kali diperpanjang adalah SIP di Rumah Sakit EK Bekasi, ya, maka Bapak Ibu ini akan menjadi eh, SIP perpanjangan, ya, SIP perpanjang. Hmm. Tentu harus memenuhi persyaratan berupa STR tempat praktik dan SKP. Ya, karena dia adalah seorang dokter spesialis, ya, SKP-nya yang dipersyaratkan adalah 250. Nanti SIP ini Bapak Ibu akan berlaku tanggal 25 November 2025 sampai dengan 25 November 2030. Walaupun ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan di Rumah Sakit EMC Cibitung. Ya, ini akan diperpanjang tanggal 26 Juli 2025. Ya, juga nanti kalau diperpanjang, berarti masa berlakunya 25 November 2025 sampai dengan 25 November 2030. Bapak Ibu, pertanyaannya saat ini, ya, apakah untuk perpanjangan SIP berikutnya ini, ya, yang di Rumah Sakit MCC Bitung ini, apakah dibutuhkan kembali SKP? Ya, untuk pengurusan perpanjangan SIP yang ini, ya, itu ya tidak dimintakan. Yang dimintakan itu yang diperpanjang pertama kali. Ya, sedangkan yang diperpanjang kedua ataupun yang diperpanjang ketiga itu menjadi ketentuan, ya, pengajuan SIP kedua dan SIP ketiga. Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat pengajuan SIP kedua ataupun SIP ketiga syaratnya adalah STR melampirkan SIP pertama atau SIP kedua dan tempat praktik. Ya, di sini STR-nya sudah ada, SIP pertamanya ada di Rumah Sakit PK Bekasi, ya, itu nanti dilampirkan, ya, e-filenya atau apanya, ya. Kemudian nanti tempat praktek, tempat prakteknya adalah di Rumah Sakit EMC Cibitung, ya. Tentu tidak dimintakan lagi SKP, ya. SKP sudah dimintakan tadi sebelumnya. Bapak Ibu, untuk yang ketiga, yang misalnya pada tanggal 1 Agustus 2025 yang bersangkutan akan memperpanjang SIP di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, ya. Maka nanti masa berlaku SIP-nya adalah mulai dari tanggal 25 November 2025 sampai dengan 25 November 2030. Ya, ini juga berlaku ketentuan pengajuan SIP ketiga, ya. Jadi pengajuan SIP ketiga itu syaratnya adalah STR melampirkan SIP 1 dan 2 dan tempat praktik. Ya, ini tidak mempersyaratkan adanya SKP. Ya, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu clear, ya, untuk yang ini simulasi ini. Selanjutnya ini ada simulasi kedua, yang Bapak Ibu sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, ya, itu Bapak Ibu tentu bisa mengalami peningkatan kualifikasi, ya. Ini sering kejadiannya, ya. Misalnya ada bidan D3, kemudian sekarang mengikuti pendidikan bidan profesi. Ada perawat D3, ya, tahun 2020 misalnya bekerja sebagai ahli madya keperawatan gitu, ya, perawat D3 di rumah sakit, ya. Kemudian pada tahun 2023 misalnya mengikuti pendidikan lanjutan, ya, pendidikan nurse, ya, nanti lulus misalnya tahun 2026. Ada yang dokter umum mengikuti pendidikan lanjutan sebagai dokter spesialis, ya. Tentu peningkatan-peningkatan kualifikasi ini akan berdampak terhadap pengajuan SIP-nya, ya. Ini kita coba simulasikan salah satu profesi, ya, profesi bidan, ya, profesi bidan, ya. Ini sebut saja namanya bidan ulfa aja, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kemiripan, ya, ataupun kesamaan, ya, Bapak Ibu ini ada disclaimer terlebih dahulu, kemiripan atau kesamaan dengan yang Bapak Ibu lihat tadi dengan moderator, ya, Bapak Ibu itu di luar skenario, ya, di luar skenario, ya. Ya. Mbak Ulfa kebetulan moderator juga, ya, Mbak Ulfa, ya.
Tapi ini di disclaimer dulu ya. Jadi Bapak Ibu, ini misalnya ada bidan ya, rekan kita bidan, bidan Ulfa. Ya, ini pada tanggal 25 November 2020 berpraktik ya di Puskesmas Wudu yang bersangkutan mengurus SIP di tanggal 25 November 2020. Ya, SIP-nya terbit dan berlaku dari tanggal 25 November 2020 sampai dengan 25 November 2025. Ya, itu menjadi SIP pertamanya. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 yang bersangkutan mengajukan SIP di tempat praktik mandiri bidan. Ya, terbitlah SIP-nya yang berlaku dari tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 25 November 2025. Nah, kemudian yang bersangkutan ini Bapak Ibu, ya setelah praktik di dua tempat, ya yang bersangkutan ini mendengarkan informasi, ya misalnya. Yang kedepannya yang boleh berpraktek sebagai bidan praktek mandiri itu harus kualifikasinya adalah seorang profesi, ya. Yang bersangkutan ini antisipatif Bapak Ibu, antisipatif. Jadi pada tahun 2022 mengikuti pendidikan lanjutan, ya. Ya, pendidikan lanjutannya dari sebelumnya bidan D3, ya, karena beliau seorang PNS, ya, mengajukan pendidikan lanjutan melalui tugas belajar, ya. Yang diikuti adalah pendidikan bidan profesi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentunya ketika yang bersangkutan sudah lulus menjadi bidan profesi, Bapak Ibu, langkah apa yang beliau ambil, ya? Yang beliau ambil, oh ya, Bapak Ibu mungkin ada yang menjawab menikah, ya, tapi ini kan ada yang nggak langsung menikah kan Bapak Ibu, ya langkahnya ada yang dia ingin berkarir dulu, ya. Jadi saat ini Bapak Ibu, ketika kita lihat simulasi ini yang bersangkutan ternyata memilih untuk berkarir dahulu, ya. Yang dia lakukan adalah mengajukan pembaruan STR, ya. Kenapa STR yang diperbarui? Karena sebelumnya STR yang bersangkutan adalah STR bidang vokasi. STR bidang vokasi kenapa? Karena ijazah yang bersangkutan dan sertifikat kompetensinya adalah bidang vokasi. Nah, sekarang sudah meningkat ya, ijazahnya sudah bidang profesi, sertifikat kompetensinya juga sudah bidang profesi. Sehingga berdasarkan ijazah dan serkomnya tadi ya, yang bersangkutan mengajukan STR ya, menjadi STR bidang profesi. Ini diajukan per Juli 2024. Ya, kemudian ya, di tanggal 26 Juli 2024 yang bersangkutan mengajukan SIP bidang profesi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah untuk SIP bidang profesi ini yang bersangkutan ini mengajukan SIP perpanjangan bidan sebelumnya atau mengajukan SIP yang mana? Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kasus ini yang bersangkutan mengajukan SIP adalah SIP pertama kali, ya, SIP pertama kali. Bapak Ibu akan bertanya, SIP pertama kalinya kan tahun 2020, ya. Itu SIP yang tahun 2020 adalah SIP pertama kali tetapi sebagai bidan vokasi. Tetapi pada tanggal 26 Juli 2024 ini, ya, dia menjadi SIP pertama kali tetapi sebagai bidan profesi. Ya, ini tolong dapat dipahami Bapak Ibu ya. Kalau dulu SIP pertama kali tetapi sebagai bidan vokasi, sekarang mengajukan SIP pertama kali juga, tetapi sebagai bidan profesi. Ya, syaratnya apa? Nanti ada STR, ada tempat praktek. STR-nya sudah ada kan Bapak Ibu? Ya, ya STR-nya sudah ada, STR bidang profesinya, dan tempat prakteknya di mana? Silakan mau tempat prakteknya di Puskesmas Wudu, ya, atau dia di tempat praktek mandiri bidannya, ya, silakan. Dia sudah bisa, ya. Jadi diproses seperti pengajuan SIP pertama kali. Ya, inilah Bapak Ibu dua kondisi tadi yang bisa kami simulasikan ya. Jadi nanti penjelasan-penjelasan berikutnya Bapak Ibu di sini kami sampaikan mengenai MPP digital ya,
MPP digital ini Bapak Ibu sudah diberlakukan di 199 kabupaten kota, ya. Jadi nanti dapat mengajukan SIP bagi Namet ataupun Nakes, ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ataupun mendownload terlebih dahulu aplikasinya dan nanti akan terhubung ya Bapak Ibu ya, akan ter-API dengan sistem satu sehat STMK. Jadi Bapak Ibu yang menjadi salah satu kunci ya, salah satu kunci dalam pengajuan SIP melalui MPPD ini ya Bapak Ibu. Untuk kelancarannya, untuk kelancarannya Bapak Ibu harus pastikan ya data Namet Nakes di satu sehat STMK-nya itu sudah update dan lengkap ya, sudah update dan sudah lengkap ya. Kenapa sudah update dan sudah lengkap? Ya, karena akan mempengaruhi SIP yang diajukan. Ya, iya. Jadi di sini contoh ya, data apa yang harus diupdate? Ya, STR-nya. Ya, contoh tadi bidan ulfa. Ya. Tahun 2020 STR-nya apa? STR bidan vokasi. Perlu melakukan update STR nggak? Perlu. Karena di tahun 2024 ternyata sudah menjadi bidan profesi. Tentu STR-nya akan dilakukan pembaruan. Nah, kalau sudah diperbarui, ya akan nanti terupdate ya. STR-nya sudah terupdate. Kemudian apalagi yang perlu diupdate Bapak Ibu? Ya nanti kecukupan SKP-nya, ya kecukupan SKP-nya. Karena syarat perpanjangan SIP Bapak Ibu salah satunya adalah kecukupan SKP. Ya, jadi nanti ini ditautkan akunnya ke SKP platform dan lihat apakah sudah tercukupi SKP-nya. Kalau dokter 250, dokter spesialis 250, dokter gigi 100, ya. Bidan perawat di berapa ya? 50 dan seterusnya. Nanti diupdate ya kecukupan SKP-nya. Nah, kemudian tempat prakteknya. Tempat prakteknya apakah perlu dilakukan updating Bapak Ibu ya atau melengkapi? Iya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika mengajukan SIP di pemerintah daerah tertentu yang misalnya tidak menggunakan sistem informasi, silakan Bapak Ibu lakukan updating datanya di satu sehat STMK. Ya, misalnya Bapak Ibu di Pemdanya itu menerbitkan SIP-nya secara manual. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu dapat SIP secara manual itu tidak terhubung ke satu sehat STMK. Silakan di satu sehat STMK-nya diupdate. Ya, diupdate ya data pekerjaannya. Ya, mungkin sekarang akan berpraktek di mana ya, silakan. Itu dilakukan updating ya, dilengkapi datanya. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu mengajukan SIP di MPP digital itu dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Kenapa? Karena semua data yang akan dibaca oleh MPP digital itu Bapak Ibu tergantung kecukupan data di satu set STMK Bapak Ibu ya. Ini ini contoh tadi ada di simulasi kita ini ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Untuk pengajuan SIP misalnya di tahun 2025 ya, misalnya ini Ibu Bidan Ulfa kita ini kan sudah punya SIP Bidan Profesi yang pertama ya di 26 Juli 2024. Misalnya hari ini, per hari ini tanggal 17 Juli 2025 mau mengajukan SIP berikutnya ya. Artinya apa? Artinya yang dibaca oleh sistem adalah SIP yang bersangkutan yang sebelumnya ya. SIP sebelumnya kapan? Oh, SIP sebelumnya itu periodenya 25 November 2020 ya. Nah, kemudian berikutnya apa? SIP bidang profesi di 26 Juli 2024. Ya. Data-data ini harus terdata dengan lengkap di akun satu sehat STMK-nya, Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika pengajuan SIP berikutnya lancar, ya, lancar tidak mengalami kendala. Ya. Ini juga contoh misalnya untuk yang SIP eh, yang sebelumnya, SIP Dr. Thomas misalnya. Ya, itu kalau kita lihat kan, tentu
data-data ini Bapak Ibu yang beliau bekerja di tiga tempat praktek ya. Bahkan dalam kenyataannya bisa saja nanti yang bersangkutan di salah satu tempat praktek itu berhenti karena tidak melanjutkan kontrak, tidak bekerja sama lagi ya. Tidak praktek lagi misalnya di Rumah Sakit Eka Bekasi ya dan akan praktek di rumah sakit yang lain atau praktek mandiri misalnya ya. Tentu catatan-catatan itu harus diperbaharui ya supaya apa? Supaya ketika mengajukan SIP berikutnya ya itu eh, akan terekam dengan baik ya dan dapat diproses dengan lancar ya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Bapak Ibu juga untuk pengajuan SIP tadi melalui NPPD ya. Nanti Bapak Ibu perlu cermati di matriks ini ya. Kalau mengajukan SIP pertama kali ya lulusnya masih kurang dari 5 tahun, nanti yang diklik adalah pengajuan SIP yang belum pernah ya. Kalau pengajuan SIP pertama kali tapi tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun, maka yang akan diklik ya adalah bagian yang pernah praktik dan tidak aktif lebih dari 5 tahun. As- Sedangkan perpanjangan nanti yang diklik adalah kolom praktik aktif jangka waktu 5 tahun ya, atau pengajuan SIP kedua atau ketiga pada fase yang berbeda. Yang diklik adalah praktek aktif jangka waktu 5 tahun. Nah, sedangkan kelengkapan-kelengkapan datanya yang tadi seperti kami sampaikan ada di dalam matrik ini. Ya, silakan dilengkapi. Ya. Bapak Ibu, pengajuan di NPPD ya sebagian besar itu berjalan lancar ya. Kalau ada kendala dalam pengajuan NPPD ya, sebagian besarnya, sebagian besarnya disebabkan karena ketidakupdatean dan kekurang lengkapan data-data berikut. Ya, jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini kami mengimbau Bapak Ibu untuk melakukan gerakan melengkapi data. Ya, pada hari kemarin, hari Rabu ya, Ibu Dirjen SDM Kesehatan bersama dengan eh, Direktur Perencanaan SDM Kesehatan ya, kemudian juga tim TTDK Kemenkes ya itu sudah mensosialisasikan eh, tata cara ya bagaimana melengkapi data Bapak Ibu di Satu Sehat. Nanti bisa dicermati di eh, channel YouTube ya channel YouTube-nya Direktorat Jenderal SDM Kesehatan ya. Nanti bisa Bapak Ibu cermati ya bagaimana cara melakukan updating data Satu Sehat SDMK-nya. Bapak Ibu sekarang kami masuk ke SIP yang ditetapkan oleh Menteri ya. Saat ini SIP yang ditetapkan oleh Menteri sudah ada beberapa ya. Ada beberapa cukup banyak ya. Bahkan sudah dapat diajukan secara online melalui Satu Sehat itu untuk yang dokter intensif, dokter gigi intensif ya untuk peserta PPDS baik itu university base ataupun hospital base. Kemudian SIP bagi peserta pendidikan subspesialis juga sudah terbit ya, dapat diajukan. Kemudian untuk pemenuhan Lamed Nakes pada kawasan ekonomi khusus atau pintu masuk atau pelabuhan ya untuk yang di kawasan ekonomi khusus sudah bisa terbit, sedangkan untuk yang pintu masuk saat ini sedang transisi ya. Kemudian untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal perbatasan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan juga sudah dapat diajukan ya melalui surat nanti kepada Menteri Kesehatan, CQ, Dirjen SDM Kesehatan. Dan SIP untuk percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan lainnya. Ya, ini cukup banyak SIP yang sudah kita terbitkan ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti untuk SIP diterbitkan oleh Menteri ini dapat diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ada ketentuan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 dan PP 28 tahun 2024 ya tentang keadaan tertentu di mana Named Nakes berpraktik ya dapat berpraktik tanpa harus memiliki SIP saat melakukan kegiatan tersebut ya. Kegiatannya apa saja? A, ini ada bakti sosial atau bakti kemanusiaan. Kemudian B, ada tugas kenegaraan. C, itu penanggulangan KLB, wabah atau bencana lainnya.
D itu pemberian pertolongan darurat lainnya dan atau pemberian pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat insidental dan bersifat sementara. Ini dapat berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh menteri, ya. Bahkan nanti di dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan juga nanti akan ada yang ditetapkan ya oleh eh, pejabat yang membidangi kesehatan di pemerintah daerah. Ya, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kami sampaikan di sini, Bapak Ibu, apabila mengalami kendala ya dalam pengajuan SIP-nya, silakan dapat menghubungin helpdesk kami. Jadi Bapak Ibu, mengapa lewat helpdesk ya? Pertanyaan begitu, mengapa lewat helpdesk? Karena helpdesk lah ya sarana di mana tim kami ya tim kita itu nanti dapat memproses permasalahan Bapak Ibu secara simultan ya. Ada dalam sehari misalnya Bapak Ibu melalui aplikasi Omnik kita memproses sekitar 200 permasalahan ya melalui aplikasi Omnik ya, belum yang melalui sarana lain ya. Jadi Bapak Ibu kita tidak membuka konsultasi satu persatu melalui WA misalnya ya. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan itu sama Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menyampaikan ke dalam helpdesk ya. Dan kalau satu persatu yang ditanggapi melalui WA itu kemampuannya berulang yang akan disampaikan itu berulang-ulang ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kendala masuk ke dalam helpdesk ya. Untuk permasalahan Bapak Ibu dapat segera cepat ditangani, Bapak Ibu silakan bekerja sama dengan kami ya. Silakan bekerja sama dengan baik. Kerjasamanya apa? Ya, silakan lengkapi data Bapak Ibu. Ya, lengkapi data Bapak Ibu. Apa yang perlu dilengkapi datanya? Data nama, data profesi, data NIK, ya, kemudian nomor HP atau WhatsApp Bapak Ibu, nomor STR-nya, ya, kemudian STR lama yang pernah dimiliki, STR yang sudah seumur hidup, silakan nanti dilampirkan. Kemudian SIP yang pernah dimiliki sebelumnya, silakan dilampirkan. Ya, kemudian kendala yang dihadapi. Baru screenshot kendala dalam bentuk JPEG. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke helpdesk, data-data ini kan data private ya, yang bisa bisa menjadi jembatan buat kami untuk masuk ke dalam database untuk melakukan pengecekan. Ya, kalau Bapak Ibu japri kami satu persatu, kami tentu eh, apa perlu informasi yang lengkap ya untuk bisa masuk ke dalam database ya. Dan kalau satu persatu di WA seperti itu terlalu sedikit ya, terlalu sedikit kasus yang bisa ditangani dalam waktu 1 hari. Ya. Tetapi karena ada helpdesk Bapak Ibu silakan ya kita berkolaborasi, silakan lengkapi data-data Bapak Ibu ya, tidak hanya masalahnya. Kalau Bapak Ibu sampaikan masalahnya tanpa datanya ya, tanpa data-data nama misalnya profesi, NIK dan lain-lain ya, kita tentu tidak bisa memberikan jawaban yang cukup ya, yang adekuat buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada keterbatasan data yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, silakan nanti data-data ini disampaikan ke alamat email berikut ya, helpdesk@kemkes.go.id ya. Nanti berdasarkan inilah kami akan melakukan apa? Melakukan jawaban ya terhadap pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.